Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Lanjut bab 6. Sesampainya di kantor, Nisa langsung menuju ruangan sang bos untuk memberikan pesanan bosnya. Saat membuka pintu, Anissa dikejutkan oleh suara bariton seorang pria yang tak lain adalah Rehan, sang bosnya itu. "Beli pizza aja lama banget. Beli pizza di mana kamu?" tanya Rehan. "Beli di restoran seberang kantor tuan," jawab Anissa. "Di seberang? Antrian di restoran seberang itu nggak nyampe 30 menit. Kalau jalan kaki dari kantor ke sana paling 5 menit, bolak-balik 10 menit. Dan kamu memakan waktu lebih dari 1 jam. Ngapain aja kamu di sana?" "Pacaran dulu," cercah Rehan. "Maaf tuan, tadi ada sedikit insiden, jadi lebih lama," jawab Anissa dengan jujur. Memang benar yang dikatakan Nisa, karena membantu gadis itu. Jadi membuat Anissa lebih lama dalam membeli makanan itu. "Saya nggak mau tahu apapun alasannya. Gara-gara kamu, saya harus mengundur meeting dengan klien penting karena saya tidak bisa meeting dengan perut kosong. Dan kalau sampai kerjasama ini gagal, kamu harus tanggung jawab." Ucapan Rehan membuat Anissa merasa bersalah. Maafkan saya tuan," Anissa menundukkan kepala sembari meminta maaf. Rehan tidak menghiraukan ucapan Nisa. Dia mengambil bungkus makanan dari tangan Nisa dan membawanya ke sofa untuk dimakan. Dia pun membuka kotak pizza dan memakannya. Baru 1 potong pizza itu dimakan, Rehan baru menyadari bahwa Anissa masih berdiri di dekat pintu. "Ngapain di situ? Kamu mau? Bukannya tadi kamu juga beli makan buat dirimu sendiri?" tanya Rehan. "Enggak tuan, saya masih kenyang," jawab Nisa gugup. "Terus ngapain kamu masih di situ?" tanya Rehan lagi. "Baik, saya keluar dulu," ucap Nisa disambut dengan lembaian tangan Rehan yang menandakan bahwa dia boleh keluar dari ruangan itu. Nisa berjalan gontai menuju pantry, karena hanya ruang pantry yang bisa buat dia beristirahat sejenak. Ingin ke kantin tapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan atau minuman. Uang yang dia punya hanya cukup untuk ongkos pulang saja. Sesampainya di pantry, Anissa mengambil gelas dan mengisinya dengan air minum. Saat hendak duduk di salah satu kursi, datang karyawan lain yang juga ingin mengambil air minum. "Muka kampungan aja bangga jadi pelayan bos. Palingan juga dimanfaatin," ucap salah satu karyawati yang bernama Ida. "Iya benar, gak mungkin lah bos kita mau sama cewek seperti dia. Palingan juga terpaksa nerima dia atau bos kita dipelet sama dia," ucap karyawati yang bernama Shirley sembari melirik ke arah Anissa. "Dipelet? Ada-ada aja ya. Kayaknya si ceweknya yang melet bos deh. Lihat aja penampilannya kayak gitu." "Enggak banget kan," kata Ida lagi. "Udah yuk pergi aja, nanti dia ngadu sama bos kita yang kena," sambung Ida melirik sinis ke arah Anissa. Mereka pun pergi dari pantry setelah mengambil air minum. Anissa tahu yang mereka bicarakan adalah dirinya, tapi dia tidak ambil pusing dengan ucapan mereka karena apa yang mereka ucapkan sama sekali tidak benar. Seandainya tidak punya hutang pada sang bos, pastinya Anissa tidak akan berada di situasi ini. Karena dia akan lebih memilih kerja jadi pelayan di restoran atau kafe daripada harus bekerja dengan Rehan yang kejam dan sombong. Anissa meneguk air minumnya saat Randy datang memberitahu bahwa sang bos membutuhkan bantuan Nisa. Nisa berdiri dari duduknya, meletakkan gelas kosong itu lalu berlalu meninggalkan pantry. Sesampainya di ruangan bos, Anissa diperintahkan untuk menyusun buku-buku yang entah sejak kapan berserakan tanpa aturan. Padahal pagi itu buku-buku itu sudah sangat rapi dan tertata. "Rapihin buku-buku ini sesuai abjad," ucap Rehan. "Baik tuan," jawab Anissa sembari melangkah menuju rak tersebut. "Suka banget bikin repot orang, jelas-jelas tadi pagi udah rapi," omel Anissa lirih takut sang bos mendengar omelannya kembali. Nisa menata satu persatu buku-buku yang ada. Namun ketika dia ingin menaruh buku di rak yang lebih atas, keseimbangannya
tubuhnya tidak pas sehingga membuat tubuh Nisa hampir terjatuh. Jika Rehan tidak dengan sigap menangkapnya, seketika mereka berdua terlihat seperti berpelukan dengan tangan Rehan memegangi pinggang Nisa dan satu tangan Nisa melingkar di leher Rehan, sedangkan satu tangannya berada di dada bidang Rehan. Tatapan mereka bertemu. Ada desiran aneh di dalam dada keduanya yang membuat mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dia lumayan cantik juga dilihat dari dekat, ucap Rehan dalam hati. Duh, jantungku mau copot gini sih, gumam Anissa dalam hati. Mereka tersadar saat ketukan pintu terdengar berkali-kali. Rehan melepaskan pegangannya membuat Anissa terjatuh ke lantai. Aduh, gak ikhlas banget sih nolongnya, gumam Anissa sambil bangun untuk berdiri. Masuk. Rehan berdehem merapikan kembali jasnya dan mempersilahkan orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Pintu terbuka dan Randy masuk ke dalam membawa beberapa tumpuk map di tangannya. Ini berkas yang harus ditandangi tuan. Randy menyerahkan berkas itu kepada Rehan sembari melirik sekilas kepada Nisa dan bosnya. Randy yakin telah terjadi sesuatu antara bosnya dan gadis itu, tapi dia tidak berani untuk menanyakan hal demikian. Baiklah, nanti saya tanda tangani. Rehan mengambil berkas itu dari tangan asistennya. Jangan lupa tuan, nanti pukul 4 sore ada meeting dengan perusahaan Pak Hermawan. Randy mengingatkan bosnya kembali. Ya, jawab Rehan singkat. Randy pamit keluar ruangan setelah menyampaikan informasi kepada sang bos. Randy menutup pintu ruangan itu dan berdiri sejenak. Akhirnya Rehan ada peningkatan juga. Aku yakin Nisa bisa meluluhkan hati Rehan kembali. Aku yakin Nisa juga bisa bikin Rehan move on dari masa lalunya. Gumam Randy dalam hati sembari tersenyum penuh harap. Karena Randy melihat kedatangan Nisa membawa pengaruh besar pada bosnya walaupun baru beberapa hari, tapi perubahan itu sudah terlihat di mata Randy. Rehan memang belum menyadari akan semua yang terjadi, tapi Randy sang asisten sangat paham karakter bosnya sehingga perubahan sedikit pun akan terlihat di mata Randy. Sepertinya aku harus mendekatkan mereka berdua, Randy masih bergumam seraya berjalan menuju ruangannya sendiri yang terletak di tidak jauh dari ruangan bosnya. Berbeda di ruangan Rehan setelah insiden itu, keduanya sama-sama membisu tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Rehan yang sibuk dengan berkas yang diberikan Randy, sedangkan Anissa masih sibuk merapikan kembali rak buku yang berantakan lagi akibat insiden tadi. Nisa tidak sadar bahwa sejak tadi Rehan sesekali melirik memperhatikan kinerja Nisa. Bukan kinerja Nisa yang Rehan perhatikan, tapi wajah Nisa yang terlihat lebih cantik saat sedang serius bekerja. Terlintas kembali pada tatapan yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Rehan tersadar dengan lamunannya ketika Nisa memanggilnya dengan keras. "Tuan, kenapa?" tanya Nisa. "Gak apa-apa, ada apa?" tanya Rehan balik. "Kerjaannya saya udah beres, apalagi yang bisa saya kerjakan?" tanya Anissa. "Udah, kamu istirahat dulu, duduk di sofa," kata Rehan. "Biar saya istirahat di pantry aja tuan," tolak Nisa halus. Nisa bukan gak mau duduk di sofa itu, tapi Nisa takut ada karyawan lain yang melihatnya dan menyebarkan gosip yang buruk tentang dirinya. "Ini perintah, jangan dibantah," ucap Rehan tegas. "Baik tuan." Nisa lalu duduk di sofa dengan perasaan takut dan gugup. Rehan mengirim pesan kepada sang asisten untuk membelikan makanan dan minuman. Beberapa saat kemudian Randy datang membawa pesanan bosnya dan meletakkan di atas meja di depan Nisa. Nisa hanya menatap bingung pada bosnya karena setahu dia bosnya udah makan tadi siang, lalu untuk apa dia membeli makanan lagi sebanyak itu. Nah, segitu dulu ya bab 7-nya. Kayaknya Rehan tertimpa cinta kayaknya ya.
Makin seru aja ya. Ditunggu lagi episode atau bab 7-nya ya kakak ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga kakak. Makasih yang selalu stay tune. Semoga rezekinya melimpah ya. Bye bye.